Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Sebagaimana sudah diperkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Kaharudin Mansur. Posisi saya saat ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Dan kebetulan pada hari ini diminta oleh panitia untuk menjadi pemateri dengan judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Bantaeng hari ini itu adalah kelanjutan dari hari-hari sebelumnya. Jadi kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mohon materi hari ini diperhatikan dengan seksama, karena kemungkinan besar di belakang nanti setelah materi ini disampaikan akan ada kuis atau akan ada tugas yang diberikan oleh panitia untuk dikerjakan. Nah, baiklah, tanpa menunggu waktu lama, mari kita memulai saja materi kita untuk hari ini. Sekali lagi, judulnya adalah Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Indonesia. Yes, sesuai dengan background lagu yang kita pakai sekarang, judulnya adalah Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki. Di sana digambarkan betapa negara kita adalah sebuah negara yang kaya. Negara kita adalah sebuah negara yang sangat makmur. Negara kita adalah sebuah negara yang dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Negara kita terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sabang di paling barat dan Merauke di paling timur. Terbentang dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote di utara ke selatan. Itu adalah sebuah rangkaian kepulauan yang amat sangat luar biasa, sehingga patut untuk kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah inti dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Ada banyak sekali alasan kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Tanah Indonesia adalah tanah kelahiran kita, tanah kelahiran bapak dan ibu kita, tanah kelahiran kakek dan nenek kita, bahkan tanah kelahiran buyut kita sampai ke belakang. Sehingga akan sangat ganjil apabila kita tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki kebanggaan menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ada banyak sekali alasan. Kita akan rundown, kita akan take down satu-satu. Alasan yang pertama mengapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia adalah jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia menempati posisi keempat setelah Republik Rakyat Cina, setelah India, dan setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk kita sekarang di Indonesia itu diperkirakan lebih dari 245 juta jiwa. 245 juta jiwa. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Itu adalah jumlah yang sangat potensial untuk membangun sebuah negara. Termasuk negara kita, negara Indonesia. Yang kedua, alasan kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Kita tahu semangat kebangkitan nasional itu mulai dipupuk sejak tahun 1908. Dan Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Momen itu menjadi tonggak utama yang mendorong bangsa Indonesia menjadi sebuah negara pertama yang lepas dari penjajahan, baik itu penjajahan secara mental maupun penjajahan secara fisik. Alasan yang ketiga adalah Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial budaya, kehidupan adat istiadat, kehidupan bahasa, kehidupan beragama, dan kehidupan kesenian. Indonesia terdiri dari kurang lebih 700 sampai 800 etnik. Negara Indonesia memiliki dialek dan bahasa lebih dari 750 dialek dan bahasa, sehingga potensi yang seperti ini menjadi sebuah aset yang berharga untuk kita jaga dan untuk kita lindungi, untuk menjaga kelangsungan dan keberhasilan bangsa Indonesia menghadapi berbagai cobaan yang mungkin muncul, termasuk cobaan-cobaan yang muncul di saat sekarang. Adat istiadat kita beraneka ragam, bahasa dan agama yang banyak, serta kesenian-kesenian di berbagai daerah itu yang menjadi kekayaan yang teramat
bernilai untuk kita sia-siakan. Maka perlu kita untuk menjadi bangga dan menjaga senantiasa sadar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Alasan yang ketiga adalah karena banyaknya perbedaan yang tadi, banyaknya keanekaragaman yang terjadi, kita terikat menjadi satu kesatuan lewat sebuah semboyan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Alasan yang kelima adalah karena Indonesia memiliki tata krama dan keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Kita bisa merasakan sendiri keramahan, kesopanan, tata krama yang ada di Indonesia itu jauh sangat-sangat halus dibandingkan dengan tata krama dan kebudayaan yang ada di negara-negara lain. Letak wilayah Indonesia amat sangat strategis antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia berada di posisi silang, sehingga menjadi wilayah yang ramai disinggahi oleh banyak bangsa-bangsa lain, terutama untuk melakukan kegiatan perdagangan dan kegiatan pariwisata. Keindahan alam Indonesia dengan aneka ragam flora dan fauna membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi bangsa-bangsa lain. Kita sering menyaksikan banyak sekali turis-turis, banyak sekali pelancong, banyak sekali orang-orang dari luar yang datang ke Indonesia sekedar untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia, meskipun mereka harus membayar banyak dan membayar mahal untuk sampai ke Indonesia, tapi tetap saja mereka datang ke Indonesia. Kenapa? Karena keindahan alam dan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia itu amat sangat berbeda dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di negara-negara lain. Tanah yang amat subur, kaya sumber daya alam dengan matahari bersinar sepanjang tahun. Bahkan di musim hujan sekalipun, matahari sering masih bersinar. Tanah yang amat subur ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu pemasok utama berbagai macam rempah-rempah, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tanaman-tanaman herbal yang diimpi-impikan, yang diinginkan oleh negara-negara lain. Sehingga itu menjadi aset, itu menjadi devisa bagi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih makmur dan lebih sejahtera. Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Perasaan cinta tanah air adalah perasaan yang teramat dalam dan harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena itu adalah menjadi sebuah keharusan oleh setiap insan yang ada dan tumbuh di Indonesia. Kecintaan kepada tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati dan sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, untuk memelihara, untuk membela, untuk melindungi tanah air dari segala macam ancaman dan gangguan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perasaan pengabdian, keinginan untuk memelihara, keinginan untuk membela negara, dan keinginan untuk melindungi tanah air dari segala macam ancaman dan gangguan sudah ada dalam hati dan diri kita masing-masing? Kemudian apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sebuah konsep, sebuah istilah yang menunjukkan bahwa seorang individu memiliki keterkaitan serta menjadi sebuah bagian dari suatu bangsa dan negara, termasuk kesadaran berbangsa dan bernegara, kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air kita, Indonesia. Kita terikat oleh sebuah falsafah Pancasila. Pancasila menjadi penting karena dia adalah merupakan dasar negara. Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai-nilai fundamental, nilai-nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman hidup utama dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tahu Pancasila memiliki 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita menempatkan ketuhanan sebagai posisi utama yang menentukan seseorang untuk menjadi seorang warga negara. Seorang warga negara yang baik adalah seorang warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma keagamaan, norma-norma ketuhanan yang dianut masing-masing. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dituntut untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki keadilan dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki peradaban yang tinggi.
Di sila ketiga kita dituntut untuk memiliki dan memupuk persatuan, sehingga persatuan yang mengikat kita menjadi sebuah negara yang besar. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menentukan arah kebijakan, karena sila keempat ini yang mendorong kita untuk melakukan permusyawaratan, permufakatan untuk mencapai sebuah keputusan. Sementara di sila kelima kita dituntut untuk menerapkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga merupakan dasar negara. Setiap kandungannya sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Jika salah satu sila ini hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Maka sebagai seorang warga negara yang baik, kita dituntut untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai Pancasila, terutama mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang dimaksud dengan rela berkorban? Sikap bela negara dan sikap rela berkorban adalah sebuah perilaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Kesadaran rela berkorban itu hakikatnya adalah berbakti kepada negara serta kesediaan berkorban membela negara. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah dalam diri kita masing-masing sudah siap dan sudah rela memberikan bantuan dan berkorban untuk bangsa dan negara? Silahkan dijawab sendiri. Kemudian muncul sebuah istilah yang dikenal dengan istilah nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Ada banyak sekali definisi yang berkaitan dengan nasionalisme. Yang pertama, kita akan bahas pengertian definisi nasionalisme menurut Hans Kohn. Menurut Hans Kohn, bahwa nasionalisme itu berhubungan erat dengan kesadaran bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesadaran semacam ini tentunya diperlukan untuk menunjang kokohnya suatu bangsa. Jadi menurut Hans Kohn, nasionalisme itu intinya adalah persatuan. Kesadaran bagi kita semua untuk saling menjaga, saling memelihara, saling menjaga kerukunan, itulah nasionalisme menurut Hans Kohn. Kemudian, definisi yang kedua menurut Ernest Renan, dia berpendapat bahwa pengertian nasionalisme adalah keinginan untuk bersatu dan bernegara. Mirip-mirip sebenarnya. Jadi, keinginan untuk bersatu, keinginan untuk bernegara, keinginan untuk berkumpul, keinginan untuk menyatukan diri, menyatukan hati, dan menyatukan pikiran untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa, itulah pengertian nasionalisme menurut Ernest Renan. Kemudian, menurut Stoddard, nasionalisme adalah rasa dan sikap yang saling memiliki. Yes, ini berarti bahwa dalam sebuah negara, apabila warganya memiliki rasa dan sikap saling memiliki terhadap suatu hal, akan menjadikan tingkat nasionalisme yang tinggi di negara itu. Paham kan sampai di sini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku. Indonesia terdiri dari kurang lebih 700 sekian lebih suku, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi, dan di antara suku-suku itu tidak ada satupun suku yang memiliki superioritas. Artinya, semua suku yang ada di Indonesia memiliki landasan dan memiliki dasar untuk persamaan hak, persamaan tujuan, dan persamaan kepentingan. Tidak ada satupun suku yang boleh mengklaim sukunya lebih bagus dan lebih jago dan lebih hebat dibandingkan dengan suku-suku lain. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah rasa saling menjaga dan saling memiliki, saling menghormati. Indonesia terdiri dari berbanyak dialek, berbagai banyak agama, berbagai banyak suku dan bangsa, sehingga toleransi diperlukan, terutama dalam keadaan dalam toleransi beragama. Kenapa? Karena toleransi beragama itu menjadi penting sehingga tidak terjadi gesekan, tidak terjadi slang, tidak terjadi clash
antara sebuah agama dengan agama lain atau antara sebuah suku dengan suku lain. Kemudian yang ketiga, hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme yang ada di Indonesia adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Artinya, apabila ada sebuah wilayah, sebuah suku, atau sebuah etnis yang mendapatkan gangguan, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, maka seharusnya suku-suku lain, agama-agama lain, ataupun etnik-etnik lain harus saling membantu dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Kemarin baru saja terjadi sebuah bencana di berbagai daerah, termasuk ada di Masamba, kemudian ada di Kalimantan, kemudian kita juga pernah beberapa minggu yang lalu mendapatkan musibah banjir bandang. Datang berbagai bantuan dari berbagai wilayah, berbagai daerah. Itu adalah bukti bahwa Indonesia masih memiliki rasa senasib dan sepenanggungan yang tinggi antara sesama penduduk bangsa. Dan apa yang harus dihindari untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita tetap terjaga? Yang pertama adalah menghindari yang namanya sukuisme. Yang tadi yang saya sudah jelaskan, sukuisme adalah menganggap bahwa suku sendiri paling baik. Saya ini orang Bugis, suku saya yang paling bagus. Saya ini orang Makassar, suku saya yang paling bagus. Saya orang Jawa, suku saya yang paling bagus. Oh tidak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua suku, semua etnis memiliki persamaan hak dan persamaan kewajiban di hadapan bangsa. Yang kedua adalah menghindari sifat chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Saya adalah bangsa Kaukasian, saya adalah bangsa Negro, saya adalah bangsa banyak yang menganggap bahwa bangsanya sendiri yang paling bagus. Ini harus dihindari. Kenapa? Karena apabila kita memiliki fanatisme yang berlebihan terhadap bangsa kita, terhadap orang-orang kita, terhadap keturunan-keturunan kita, itu akan menyebabkan munculnya clash, munculnya pergesekan yang berpotensi untuk menimbulkan perpecahan antara sesama anak bangsa. Yang ketiga, harus menghindari ekstremisme. Apa yang dimaksud dengan ekstremisme? Yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini yang pernah terjadi di banyak daerah karena ekstremisme yang berlebihan terhadap sukunya dan bangsanya, sehingga menganggap bangsa lain dan suku-suku lain adalah suku yang yang berada di bawahnya, maka muncul peperangan, muncul tawuran, muncul kekerasan, dan muncul berbagai macam pemberontakan dari berbagai wilayah. Ini yang harus dihindari. Kemudian ada namanya provinsialisme, menganggap bahwa provinsinya atau daerahnya sendiri yang paling bagus. Saya tinggal di Makassar, Makassar adalah yang paling bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Saya tinggal di Jakarta, Jakarta adalah daerah yang paling bagus dibandingkan daerah-daerah lain. Saya tinggal di Jawa, Jawa adalah tempat yang paling bagus. Oh tidak, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sikap-sikap empat ini harus kita hindari. Kemudian muncul istilah patriotisme. Apa yang dimaksud dengan patriotisme? Patriotisme adalah keinginan yang kuat untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara, menempatkan diri di garda terdepan ketika bangsa dan negara membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Ciri-cirinya, yang pertama adalah kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan terhadap suku boleh, kecintaan terhadap bahasa boleh, kecintaan terhadap bangsa boleh, kecintaan terhadap provinsi kita dan daerah kita boleh. Tapi kecintaan terhadap tanah air itu harus ditempatkan pada kecintaan yang paling tertinggi. Yang kedua adalah sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seorang yang memiliki jiwa patriotisme memiliki sikap rela berkorban yang tinggi untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta kalau perlu untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan dalam negara kita. Kemudian ciri yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Ini yang saat ini mulai terkikis dan harusnya kita hindari. Nah, persatuan adalah segalanya. Persatuan adalah poin tertinggi. Persatuan adalah kunci untuk menjaga agar supaya bangsa dan negara kita tetap bersatu, terlepas dari berbagai macam perpecahan dan terlepas dari berbagai macam pemberontakan. Kemudian yang keempat adalah berjiwa pembaharu.
Orang-orang yang memiliki jiwa patriotisme adalah orang-orang yang memiliki sifat terbuka. Terbuka menerima informasi-informasi baru, terbuka menerima paham-paham baru, meskipun informasi-informasi dan paham-paham baru itu harus disaring dulu, harus dilihat dulu, mana yang baik, mana yang benar. Paham-paham baru yang masuk ke Indonesia, masuk ke tempat kita, ke wilayah kita, itu harus kita lihat dulu, mana yang bisa diterapkan, mana yang tidak bisa. Jadi jangan cuma asal terbuka ketika menemukan sebuah aliran, ketika menemukan sebuah informasi, ketika menemukan sebuah paham, ketika menemukan sebuah gaya yang baru, itu harus dilihat dulu. Apakah gaya itu, apakah informasi itu, apakah paham itu cocok untuk kita terapkan di negara kita atau tidak. Itu ya. Jadi menghindari hoax. Terutama ini, hoax adalah sebuah ancaman masif, sebuah bahaya laten. Kenapa? Karena berita-berita yang bersifat hoax, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, itu menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya berbagai benturan, berbagai berbagai pergesekan yang mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman antar satu orang dengan orang lain, antar satu golongan dengan golongan lain, dan antar suku dengan suku lain, bahkan antar agama dengan agama lain, sehingga bisa muncul perpecahan. Yang kelima adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Seorang yang memiliki rasa patriotisme yang tinggi tidak memiliki sifat putus asa. Apapun dalam hidup kita tidak boleh putus asa. Belajar tidak boleh putus asa. Kemudian kita bekerja tidak boleh putus asa. Melakukan sebuah kegiatan itu harus dilandasi dengan sikap tidak kenal menyerah. Kegagalan memang sering terjadi, tapi kegagalan bukan merupakan akhir dari perjuangan. Kegagalan adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita gunakan untuk tidak mengulangi kegagalan-kegagalan yang lain di masa yang akan datang. Jadi kegagalan dijadikan sebagai pelajaran, kegagalan dijadikan sebagai cambuk, digunakan sebagai pemberi motivasi agar supaya ke depannya kita tidak lagi melakukan kegagalan-kegagalan. Dan yang tadi, hindari sifat putus asa. Putus asa akan menyebabkan kita down, keputusasaan akan menyebabkan kita jatuh, keputusasaan akan menyebabkan kita tertinggal dari berbagai macam usaha yang kita lakukan. Kemudian kita akan lihat implementasinya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara bisa dilakukan dengan menyaksikan film perjuangan. Film-film perjuangan, film-film kolosal, film-film yang menanamkan nilai-nilai keteladanan, film-film yang menayangkan nilai-nilai semangat juang, film-film yang menayangkan nilai-nilai rela berkorban, itu harusnya sering-sering ditayangkan. Tapi kenyataannya selama ini, tayangan-tayangan yang ada di televisi kita itu lebih banyak didominasi oleh sinetron-sinetron yang menayangkan nilai-nilai bukan salah sebenarnya, cuma untuk waktu yang sekarang itu agak kurang implementatif. Sinetron-sinetron itu cuma digunakan sebagai hiburan, tidak boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi utama. Yang harusnya digunakan sebagai sumber inspirasi adalah film-film yang menayangkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai semangat kekeluargaan, nilai-nilai semangat persatuan, nilai-nilai semangat kegotong royongan, itu yang harusnya kita saksikan. Banyak sebenarnya, bukan cuma di televisi, kita bisa menyaksikan film-film ini lewat YouTube, lewat podcast, semuanya ada. Kemudian membaca buku yang bertema perjuangan. Buku-buku yang bertema perjuangan banyak sekali yang bisa kita temukan, bisa kita beli, bisa kita pinjam, bisa kita sewa. Dan harusnya buku-buku yang seperti ini itu sering-sering kita buka. Jangan kebanyakan kita menggunakan gadget, menggunakan HP, main game, sehingga buku-buku perjuangan itu ditinggalkan. Fakta yang amat sangat miris dari peneliti luar negeri menempatkan Indonesia di posisi yang posisi yang paling bawah sebagai negara yang
penduduknya paling paling tidak sering membaca buku. Jadi Indonesia itu ada di urutan paling bawah negara yang cinta membaca. Urutan kita ada di urutan yang 70 kesekian dari sekian banyak negara yang diteliti. Dan ini yang harus kita yang kita harus pecahkan sebenarnya. Jangan sampai negara kita yang besar, jumlah penduduk yang besar, jumlah tenaga produktif yang potensial, tapi membaca buku tidak pernah. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian, yang harus kita lakukan hal lain sebagai bentuk implementasi dari kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan bernegara adalah dengan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Pada hari-hari menjelang perayaan ulang tahun Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, di hari-hari besar nasional, kemudian di hari-hari tertentu yang kita diminta untuk mengibarkan bendera merah putih, itu kita wajib untuk mengibarkan bendera. Kemudian, dalam kehidupan sekolah, apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan bernegara? Yang pertama adalah dengan melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera yang kita lakukan setiap hari Senin itu bukan tanpa makna. Upacara bendera yang kita lakukan setiap hari Senin itu adalah cara kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah berjuang sehingga Indonesia bisa merasakan dan menikmati semangat kemerdekaan sampai hari ini. Kemudian, di kehidupan sekolah kita harus mengaitkan materi-materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan yang ada. Jadi semangat perjuangan yang tadi, semangat rasa persatuan, semangat kegotong royongan, semangat kekeluargaan, semangat perdamaian, itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah belajar sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, bahkan sampai yang paling dekat adalah kemajuan diri dan kemajuan keluarga. Belajar adalah kunci keberhasilan. So, jadi kita kalau ingin berhasil harus banyak belajar. Itu ya. Kemudian, dalam kehidupan masyarakat apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial, rasa tenggang rasa, tepa selera, rasa toleransi harus dipupuk dan harus tetap dijaga sehingga persatuan antar warga kita dalam lingkungan terdekat itu bisa terjaga. Memelihara kerukunan antara sesama warga, tidak boleh ada yang saling colek-colek, tidak ada yang boleh saling ejek-mengejek, tidak ada yang boleh saling clash, tidak ada yang boleh saling bombe-bombe antara satu warga dengan warga yang lain. Kemudian dalam kehidupan berbangsa ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalnya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing. Memupuk rasa persatuan dari dalam diri kita. Kemudian melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen. Kemudian mendukung berbagai macam kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu pasti atas dasar niat untuk menjaga dan memelihara keberhasilan dan kesejahteraan rakyat. Makanya perlu kita dukung. Kemudian mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, kegiatan usaha yang bisa bernilai uang, bisa bernilai kecerdasan, misalnya dengan mengembangkan sikap kewirausahaan di lingkungan masing-masing. Bagaimana dengan main game? Main game boleh, tapi tidak boleh dilakukan berlebihan. Main game cuma boleh dilakukan dalam jumlah yang terbatas, dalam durasi yang terbatas. Tidak boleh main game sepanjang hari sehingga menghabiskan kuota, menghabiskan data, dan kuota yang harusnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran semuanya tersedot ke arah game. Ya, jadi membatasi. Kemudian mencintai dan memakai produk-produk dalam negeri. Kita akui memang produk-produk luar negeri bagus. Produk-produk luar negeri mantap-mantap. Produk luar negeri juga bentuknya menarik kadang-kadang. Tapi tidak banyak juga produk-produk yang asli Indonesia yang mantap, yang lebih mantap, lebih bagus, dan lebih berestetika dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri. Maka kita harus bangga dan kita harus selalu berusaha mencintai dan memakai produk-produk yang asli diproduksi oleh bangsa Indonesia sendiri. Supaya devisanya tidak lari ke luar negeri, uang yang kita gunakan tidak lari ke luar negeri, tapi tetap terputar dan digunakan untuk membangun bangsa dan negara.
Kemudian mematuhi peraturan dan hukum. Peraturan dan hukum yang ada di jalan raya, peraturan dan hukum yang ada di lingkungan keluarga, peraturan dan hukum yang ada di lingkungan bermasyarakat, peraturan dan hukum yang ada di lingkungan beragama, itu semua harus kita patuhi dan kita taati. Kemudian tidak main hakim sendiri. Jadi amat sangat dilarang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Kita adalah sebuah negara hukum, negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka nilai-nilai itu harus tetap diaplikasikan untuk menghindari sikap dan perbuatan main hakim sendiri. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum di negara kita sudah kuat, tinggal bagaimana kita berusaha untuk mematuhi dan mentaati tata aturan yang berlaku dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal adalah lingkungan yang mendukung kehidupan kita. Kita tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan, membuang sampah sembarangan, tidak boleh, menebang pohon sembarangan, tidak boleh, melakukan apapun yang bersifat merusak, tidak boleh, karena ujung-ujungnya perbuatan-perbuatan yang tadi itu akan kembali efeknya kepada diri kita sendiri. Kalau kita membuang sampah sembarangan, got tersumbat, sungai tersumbat, datang musim hujan, banjir. Kemudian ketika kita menebang hutan sembarangan, sumber air menjadi berkurang. Apabila hujan terjadi di lereng pegunungan atau lereng bukit akan menyebabkan bencana seperti yang terjadi kemarin di Masamba, seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu di Bantaeng, seperti yang terjadi di Kalimantan. Kenapa bisa terjadi longsor? Kenapa bisa terjadi banjir bandang? Itu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri sebenarnya, karena menebang pohon sembarangan tanpa melakukan penghijauan. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan yang merusak, misalnya menggunakan racun atau menggunakan bahan peledak, itu akibatnya akan kembali ke kita juga. Lingkungan akan rusak sehingga hal-hal yang tadinya menopang kehidupan kita akan berkurang dan menyebabkan kerusakan. Kerusakan terjadi itu tidak bisa langsung diperbaiki. Ada kerusakan yang sifatnya permanen yang tidak bisa lagi diperbaiki sehingga lingkungan kita menjadi gersang, lingkungan kita menjadi tandus, lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak lagi produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Nanti setelah ini akan ada barangkali tugas, akan ada resume yang ditugaskan oleh panitia. Kepada anak-anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.